adik-adik, selamat pagi. Dan shalom juga buat semua orang tua kami yang masih setia dan semangat mendampingi adik-adik untuk ikut ibadah pagi hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Puji Tuhan ya, kita masih bersyukur, kita masih boleh ikut ibadah pagi ini. Biarpun dari rumah kita masing-masing, tapi Tuhan Yesus masih sayang sama kita. Kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa bersukacita untuk ibadah kita pagi ini. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dan kita angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Dan nanti lagunya bersambung dengan lagu Aku Anak Raja. Dan semua kita bernyanyi dengan sukacita ya. Ayo bangkit semua berdiri. Kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, semua sukacita tadi memuji nama Tuhan. Wah, hebat ya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Nora. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dan membaca firman Tuhan yang akan dibawakan oleh teman kita. Selamat pagi teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami akan dengarkan firman-Mu. Berkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkatinya. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, bacaan kita hari ini diambil dari Matius 18 ayat 6 sampai 10. Tetapi barang siapa misalkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan pudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali di pagi minggu ini bersama kakak Nora. Adik-adik masih semangat kan? Walaupun kita beribadah melalui live streaming. Semangat ya adik-adik, kakak berharap kita tetap semangat. Ayo adik-adik, hari ini mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari yaitu Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Tema kita ialah Yesus memberkati anak-anak. Apa adik-adik tema kita tadi? Yesus memberkati anak-anak. Sewaktu Yesus sedang berada di tengah-tengah orang Yahudi, dalam perikop ini diceritakan bagaimana Yesus menemui banyak sekali masalah yang dia jumpai di tengah-tengah orang Yahudi. Semasa waktu itu, orang Yahudi itu berbagai-bagai masalah yang dialami mereka pada saat itu. Ya, tidak sama juga ya dengan kita pada saat ini. Banyak sekali masalah yang ada terjadi di tengah-tengah negara kita, di tengah-tengah bangsa kita. Begitulah adik-adik, sewaktu Yesus itu dia sedang asik-asiknya mengajar, membimbing, tahu-tahu datanglah anak-anak menjumpai Yesus, menemui Yesus. Marah sekali murid-murid itu. Ini ngapain anak-anak ini datang ke sini? Ini sangat mengganggu sekali. Mereka diusir, disuruh pergi keluar. Kenapa adik-adik? Orang Yahudi itu tradisi orang Yahudi, kalau anak-anak itu tidaklah ada haknya, tidak diperhitungkan. Apalagi ini menjumpai, yaitu membahas seorang yang mempunyai masalah. Tapi adik-adik, apa kata Yesus? Yesus bilang, jangan memarahi mereka, jangan usir mereka. Mari bawa mereka kepadaku. Bawa mereka kepadaku. Orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi adik-adik, Yesus itu dia sayang sekali kepada anak-anak yang datang kepada Yesus. Anak-anak yang menemui Yesus dengan tulus hati. Adik-adik, sekarang kakak mau bertanya. Adik-adik kalau datang kepada Yesus itu banyak gak masalahnya? Banyak gak problemnya? Apa yang membuat adik-adik yang tidak suka datang kepada Yesus? Apakah karena kebanyakan pekerjaan di rumah, kebanyakan PR, apalagi misalnya karena malas adik-adik, itu apa ya obatnya ya? Kalau kita pergi ke dokter, malas itu ada nggak obatnya? Pasti tidak ada ya, tentu tidak ada. Jadi kita itu jangan malas untuk datang kepada Yesus. Kita datang kepada Yesus melalui apa adik-adik? Melalui doa kita, melalui puji-pujian kita, melalui ibadah kita, bersama-sama teman, bersama-sama orang tua kita. Jadi adik-adik jangan malas, tetap semangat untuk datang kepada Yesus.
tema kita bagaimana tadi? Yesus hendak memberkati anak-anak. Apa artinya berkat adik-adik? Adik-adik pernah nggak rasakan berkat? Berkat Tuhan memberkati adik-adik. Pernah nggak adik rasakan? Apa saja berkat yang adik rasakan yang Tuhan berikan kepada kita? Adik coba di pagi hari kalau kita bangun tidur, kita bisa menghirup udara yang segar. Itu pun berkat dari Tuhan. Kalau kita pagi hari mendengarkan burung yang berkicau, itu pun berkat dari Tuhan. Apalagi kita sehat-sehat, itu adalah berkat dari Tuhan. Banyak sekali berkat dari Tuhan yang bisa kita rasakan adik-adik ya. Coba adik-adik terus merasakan apa-apa saja berkat dari Tuhan. Kita naik kelas, kita bisa bernyanyi, ya banyak adik-adik ya. Jadi itulah salah satu yang bisa kita rasakan, yang bisa kita hitung berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, hari ini kita diajak supaya kita terus tetap datang kepada Yesus. Datang tetap kepada Yesus dengan penuh sukacita dan semangat. Seperti orang tua kita ya, setiap hari Minggu mengajak kita supaya tetap di dalam Yesus, tetap dalam pengasihan Tuhan, tetap datang kepada Yesus. Di Minggu ya, orang tua kita dia membimbing kita supaya kita juga mengirimkan ayat hafalan kita ke live streaming ini, yaitu puji-pujian kita. Ya, kita sangat senang adik-adik ya melihat orang tua kita yang semangat untuk mengajak kita tetap datang kepada Yesus melalui karya-karya yang ada pada kita. Jadi kita sangat berterima kasih kepada orang tua kita. Mari kita ucapkan terima kasih Mama, terima kasih Bapak yang baik yang sudah membimbing, mengajak aku untuk datang kepada Yesus. Ya adik-adik, itulah ya adik-adik, kita terus ya, terus semangat untuk datang kepada Yesus. Jangan menjadi penyesat. Jangan menjadi penyesat kepada teman-teman kita. Karena kalau orang menjadi penyesat itu, dia itu mendingan tidak hidup di dunia ini. Mendingan dia harus dihukum. Jadi adik-adik, marilah kita belajar supaya teman-teman kita juga kita ajarin yang baik. Jangan kita membimbing mereka, mengajari mereka yang tidak baik. Tapi kita tetap membimbing, mengajar, mengajak supaya dia tetap dekat kepada Tuhan. Jadi adik-adik, apa tadi tema kita? Tema kita adalah Yesus memberkati anak-anak. Jadi marilah adik-adik, bagaimana kita harus tetap menjadi anak-anak yang tetap datang kepada Yesus. Mari adik-adik tetap datang kepada Yesus walaupun banyak tantangan, banyak rintangan yang ada di sekitar kita, yang selalu mengajak kita lebih senang untuk hal-hal duniawi daripada hal-hal untuk bertemu bersama Yesus. Tapi minta selalu kekuatan daripada Tuhan agar kita tetap selalu di dalam berkat Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di minggu-minggu yang akan datang. Amin. Bagaimana adik-adik firman Tuhan tadi yang kalian dengar, yang disampaikan sama Kak Nora? Wah, semua senang ya. Kita bersyukur dan senang sekali
ternyata anak-anak itu sangat disayang Tuhan Yesus. Seperti tema tadi apa? Yesus memberkati anak-anak, termasuk adik-adik semuanya. Wah, kita senang dan bersuka cita ya, Tuhan Yesus ternyata sayang banget sama anak-anak. Nah, sekarang adik-adik, kita akan dengarkan ayat hafalan minggu ini. Dan seperti biasa, adik-adik videokan ayat hafalannya dan kirim ke grup kelas masing-masing, supaya minggu depan bisa kita tayangkan lagi dalam ibadah KKR. Dan kita juga akan lihat video adik-adik ayat hafalan minggu lalu. Nah, siapa yang mengirimkan bisa kita lihat di sini. Ayo kita lihat sama-sama. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri diri dan dan menjadi seperti anak kecil ini, menjadi seperti anak kecil ini, dialah dialah yang terbesar yang terbesar dalam kerajaan surga. dalam kerajaan surga. Bin. Halo teman-teman. Kuan-kuanan 10:6 Ayat 10 telu. Ngena ate raja raja megikan kebenaran kala singrana Nyalan alu bujur Ikelengina. Kuan-kuanan 10:6 ayat 10 telu. pulang kedua. Ngena ate raja Dah megikan gikan kebenaran kalak singrana na alu bujur ikelengina. aluanan 10:6 kulung 6 ayat ayat 10 telu. 10 telu. Ngena ate raja megikan kebenaran kala singrana alu bujur ikelengina. Dadah. Ate dadah. Ate dadah. No. Nah, ye, Amin. amin. Dadah. Ya. Kuan-kuanan Kuan-kuanan 6 10:6 ayat ayat 10 telu. Ngena teh raja magikan kebenaran kala si alu bujur. istrinya Tuhan Yesus memberkati. berkati. Kuan-kuanan 10:6 ayat 10 telu. Ngena teh raja magikan kebenaran Kala singrana alu bujur Abu ikelengina. Kulangina. Amin. Amin. Ngena ate raja bagikan kebenaran Kuan-kuanan 10:6 ayat 10 telu. kalak singrana alu bujur. Jujur ikalagina amin. Selamat hari Minggu. Kuan-kuanan 10:6 Ayat 10 telu. Nah, ate raja megikan kebenaran kala si ikelengina. Kuan-kuanan 10:6 ayat 10 telu. ate raja mengikan kebenaran Kalak singena alu bujur ikehina kebenaran kala singerana alu bujur ikelengina. Teman-teman. Kuan-kuanan 10:6 ayat 10 telu. Ngena
ati raja magikan kebenaran kalak singrana Alu bujur ike leungina. Kuan-kuanan 16 ayat 13. Ngena ate raja magikan kebenaran kalak singrana Alu bujur ike leungina. Kuan-kuana 16 ayat 10 telu. Ngene ate raja magikan kebenaran kalak si Rana alu bujur ikalangina. Amin. Kuanan 10:6 ayat 10 telu. Ngena ate raja magikan keberanian kala singrana alu bujur ikalangina. Kuan 16 ayat 10 telu. Payana katana. Ngena ate raja bagikan kebenaran kalak singarana alu bujur ikalonggina. Amin. Jujur membatakrina. Kuanan 16 ayat 13. Ngena ate raja ngegikan Kebenaran kala singerana alu bujur ing kelengina. Kuan-kuanan 16 ayat 13. Ngena ate raja magikan kebenaran Karan kalak singrana alu bujur iklengina. Kuan-kuanan 10:6 ayat 10 telu ngena ate raja Bagikan kebenaran kala singerana alu bujur Singrana alu bujur iklengina. Kuan-kuanan 10:6 ayat 10 telu. ngena ate raja bagikan kebenaran kalak Singrana alu bujur ikalangina. Kuan-kuanan 10:6 ayat 10 telu. Ngena ate raja magikan kebenaran kala singerana alu bujur ikelengina. Terima kasih. Kuan-kuanan 16 ayat 13. Ngena ate Ya raja megikan kebenaran kalak si kerana alu bujur kalak singrana alu bujur iklengina. Kuan-kuanan 10:6 ayat 10 telu. Ngena ate raja magikan kebenaran kalak singrana alu bujur ikelengina. Kuan-kuanan 10:6 ayat 10. ate raja bagikan kebenaran Alu bujur ikelengina. Kuan-kuanan 16 ayat 13. Ngena ate raja bagikan kebenaran kalak singrana alu bujur ikalangina. Kuan-kuanan 10:6 ayat 10 telu. ngena ate raja bagikan kebenaran kalak singerana alu bujur ikelengina. Nah, adik-adik jangan lupa ya, video ayat hafalannya secepatnya dikirimkan kepada wali kelas masing-masing atau ke grup masing-masing. Dan sebelum kita akhiri ibadah, kakak akan sampaikan beberapa momo buat kita semua dan juga buat orang tua kami. Pertama adalah kegiatan Bible Camp secara virtual yang dilaksanakan tanggal 10 sampai 12 Juli. Dan kita akan ikuti acara ini dari rumah kita masing-masing. Ya, pasti selama ini kita udah mulai bosan di rumah ya. Apalagi sudah libur sekolah. Pasti jenuh banget nggak bisa jalan-jalan. Tapi adik-adik kalau ikut kegiatan ini tidak ada lagi rasa bosan. Kegiatan ini sangat menarik ya. Bible Camp ini sangat menarik. Belum pernah loh kita ikuti Bible Camp secara virtual. Jadi adik-adik semua ikut ya. Dan orang tua kami juga kami harapkan supaya mengajak dan mengingatkan semua adik-adik kami. Dan acara teknisnya akan diinfokan melalui grup kelas masing-masing. Nah, yang kedua adalah adik-adik masih ingatkah perlombaan yel-yel pada saat ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, waktu itu ada perlombaan yel-yel ya. Nah, siapa yang dapat juara akan dibagikan hadiahnya minggu ini. Dan juga video ayat hafalan yang 2 minggu yang lalu, kalau kakak nggak salah, iya 2 minggu yang lalu ya, mencapai 100 anak, bahkan lebih. Nah, semua anak akan mendapatkan hadiah juga. Dan hadiah ini akan didistribusikan kepada kakak guru sekolah minggu di sektor kita masing-masing.
Jadi adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan angkat satu pujian lagi, yaitu Yesus sayang padaku. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh dan dihayati ya, supaya kita sungguh merasakan bagaimana Tuhan Yesus itu sayang pada kita.